Film dibuka dengan penampakan kabin di tengah hutan, di mana terlihat wanita bernama Maddie sedang belajar memasak, lalu menerima pesan dari temannya Sarah yang ingin mampir ke kabin Maddie. Maddie adalah seorang penulis buku dan menyandang tunarungu wicara. Kemudian dia pun menunggu kedatangan Sarah yang terlihat berjalan ke arah kabin sambil membawa bukunya Maddie. Sarah telah membaca bukunya Maddie yang menyatakan sangat puas dengan cerita di buku itu, serta bertanya bagaimana bisa Maddie menemukan ide sebagus itu. How do you come up with that? Maddie mengisyaratkan bahwa ide itu dari suara-suara di dalam kepalanya, lalu keduanya pun teralihkan dengan alarm kebakaran yang berbunyi sangat nyaring. That is one hell of a fire. Terungkap Maddie sengaja membuat suara alarm nyaring supaya dia dapat menyadari getarannya saat tidur. Dan menjelang malam, Sarah mengajak Maddie ke rumahnya, namun Maddie harus bekerja melanjutkan tulisannya. I understand. Sarah pun pergi dari tempat itu, diikuti Maddie yang menerima pesan dari gebetannya Craig. Lalu beberapa saat kemudian, Maddie memikirkan skenario untuk akhir dari cerita novelnya. Can't kill Aaron. Piss them all off. Set it up properly. Dia mengalihkan pikirannya dengan menghubungi Craig, namun Maddie mengurungkan tindakannya, dan ketika Craig menelpon balik, Maddie mengabaikannya, lalu ke dapur membereskan bekas masaknya, di mana terlihat Sarah di luar, meminta bantuan pada Maddie. Maddie tidak menyadari keberadaan Sarah, diikuti Sarah yang akhirnya ditewaskan oleh sosok bertopeng. Lalu sosok itu menyadari kalau Maddie ternyata tidak bisa mendengar. Ketika Maddie kembali melanjutkan tulisannya, terlihat sosok itu masuk ke dalam kabin. Lalu Maddie dihubungi adiknya bernama Max, dan terungkap Maddie sudah setahun berada di kabin, yang bertujuan menyelesaikan bukunya di kabin tersebut. Mom keeps asking when you're getting back out there. Max mencemaskan Maddie yang belum ada rencana untuk pulang ke rumah, diikuti sosok itu yang mengambil ponselnya Maddie. Lalu Maddie pun mengakhiri teleponnya, dan saat mencari keberadaan kucingnya untuk diberi makan, kucingnya Maddie tidak terlihat di dalam kabin. Menyadari kucingnya tidak ada di dalam kabin, Maddie akan kembali melanjutkan tulisannya, di mana dia teralihkan dengan pesan dari nomornya sendiri, yang menampilkan foto-foto Maddie sedang mencari kucingnya, dan Maddie pun menyadari kalau dia sedang diintai oleh seseorang. Maddie dengan sigap menutup semua akses masuk, yang membuat sosok itu tidak bisa masuk ke dalam kabin. Lalu terlihat sosok itu mematikan panel listrik kabin. Kemudian sosok itu memutus wifi yang tersambung di laptop Maddie, di mana hal itu membuat Maddie tidak bisa menghubungi bantuan, serta melihat sosok itu membocorkan ban mobil Maddie. Maddie pun memiliki ide, yaitu menulis kalimat di kaca pintu supaya dibaca oleh sosok tersebut, yang mana kalimat itu menjelaskan Maddie tidak melihat wajah sosok itu, sehingga dia tidak akan memberitahukan siapapun, dan pacarnya akan segera datang. Sosok itu malah membuka topengnya, mengisyaratkan bahwa Maddie harus dia bunuh, lalu memberitahukan pada Maddie kalau dia kapanpun bisa masuk membunuh, namun ingin terlebih dahulu mempermainkan Maddie. Then we can have some fun. Kemudian Maddie mengambil pisau di dapur sebelum masuk bersembunyi di dalam kamar. Lalu dia menyadari kaca yang diketuk, dan ternyata sosok itu menggunakan tangan Sarah yang membuat Maddie semakin ketakutan setelah mengetahui Sarah telah ditewaskan. Maddie teringat ponsel di saku celana Sarah, dan dia pun memiliki ide mengalihkan pria itu dengan membunyikan alarm mobilnya. Namun saat berhasil mengalihkan pria itu, Maddie tidak menemukan ponsel di saku celananya Sarah.
Saat pria itu akan masuk, Maddie menyerang tangan pria itu. Lalu pria itu menunjukkan ponselnya Sarah berada di tangannya, serta mengambil antingnya Sarah. Namun Maddie tidak terpancing dengan aksi pria itu, yang dengan sengaja ingin membuat Maddie marah. Menyadari pria itu ke belakang kabin, Maddie berencana kabur dari tempat itu. Namun aksinya terhenti saat pria itu kembali mendatangi pintu depan kabin. Ketika pria itu pergi ke samping kabin, Maddie kabur berlari menjauhi kabin. Tetapi aksinya diketahui, di mana dia nyaris terkena tembakan panah. Kemudian Maddie memiliki rencana lain, yaitu berencana kabur lewat atap kabin. Lalu dia pun membuang senternya ke dalam hutan, supaya pria itu pergi memeriksanya. Namun saat akan kabur, pria itu menembak kakinya Maddie. Ketika pria itu akan menangkapnya, Maddie berhasil merebut busur pria itu sebelum kembali masuk ke kabin, lalu membersihkan serta membalut luka di kakinya. Dia teralihkan dengan banyaknya garis di busur, menandakan bahwa pria itu telah menewaskan banyak orang. Diikuti pria itu yang menyadari kemunculan seseorang yang adalah pacarnya Sarah bernama John. Sarah! Pria itu berpura-pura menjadi seorang polisi yang bertujuan agar John tidak mencurigai kemunculannya. Lalu pria itu memberitahukan bahwa dia menerima panggilan darurat, namun pemilik kabin malah mengira dia adalah perampok. Someone inside. He came running past me. Dia pun meminjam telepon John yang berpura-pura melaporkan kejadian pada sheriff. Dan ketika pria itu mengembalikan telepon, John menyadari pria itu menjatuhkan antingnya Sarah. Sementara Maddie masih kesusahan menggunakan busur, John berbohong dengan memberitahukan kalau Maddie menyimpan kunci cadangan di pot bunga. Dan saat dia akan menyerang pria itu, John teralihkan dengan panggilan Maddie sebelum diserang oleh pria tersebut. Figured I had about 2 in 10. John berusaha menyerang pria itu dalam kondisi sekarat, diikuti Maddie yang berencana untuk kabur. Namun suara di kepalanya menskenariokan kalau aksinya Maddie berujung pada kematian. John akhirnya tewas, sementara Maddie memikirkan cara terbaik kabur dari pria itu. Tetapi semua cara berujung pada kematian. Namun ada satu cara yang kemungkinannya berhasil, yaitu melawan balik pria tersebut. Kemudian pria itu bersantai sambil membakar rokoknya yang teralihkan dengan kemunculan kucingnya Maddie, di mana Maddie keluar menembak pria itu, namun tangannya diserang saat berusaha kembali ke dalam kabin. Maddie dengan penuh amarah menantang pria itu masuk menghadapinya sebelum menyelesaikan ending tulisannya, yaitu memberitahukan kejadian yang dialaminya sekaligus mengantisipasi jika dia ditewaskan oleh pria tersebut. Kemudian Maddie masuk bersembunyi di dalam kamar mandi, di mana dia akan hilang kesadaran akibat pendarahan. Dan ketika menunggu dengan pisau di tangannya, terlihat pria itu ternyata masuk lewat jendela belakang. Maddie menyadari keberadaan pria itu dari nafasnya yang terasa di bulu kuduk Maddie. Lalu dia pun berhasil menyerang pria itu sebelum keluar dari tempat tersebut. Dalam kondisi sekarat, Maddie menuju dapur mencari alat untuk dijadikan senjata. Dan ketika pria itu mendatanginya, Maddie menyerang dengan semprotan serangga sebelum membunyikan alarm kebakaran. Pria itu kesakitan mendengar karena bisingnya suara alarm. Lalu terjadi pertarungan di antara keduanya, di mana Maddie berhasil menewaskan pria tersebut. Dia pun menghubungi bantuan sebelum keluar dari kabin. Lalu Maddie menunggu kedatangan polisi yang ditemani oleh kucingnya, dan hal itu membuat Maddie kembali tersenyum.